kabar anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Ya, sebelum kita mulai kelas, tolong sampah yang ada di bawah meja, tolong buang sampahnya dulu ya. Dan rapikan tempat duduknya, tolong anak. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Siapa yang gak hadir lainnya, anak? Augustin. Keterangannya? Bu, Pak. Nah, sebelum kita mulai, tolong ketua kelas hapus papan tulisnya dulu. Walah. Ale. Rayuan. Anak-anak, masih ada nggak yang ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Coba kalau masih ingat, apa judul materi kita minggu lalu? Seni rupa dan desain. Coba Sanukri. Masih ingat nggak apa pengertian dari seni rupa? Pengertiannya, cabang seni yang menghasilkan karya yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan dan terkadang peraba. Betul kan? Yang lainnya masih ada yang ingat materi lainnya seperti desain. Ada yang ingat tentang desain? Coba Fitri. Desain adalah proses perancangan dan perancangan suatu karya atau produk untuk memenuhi kebutuhan. Nah, seni rupa dan desain itu kan sangat berpengaruh ya di sehari-hari kita, seperti kita melihat spanduk di pinggir jalan, informasi-informasi yang ada di jalan dari tempat umum. Menurut kalian, apa fungsi dari seni rupa dan desain itu? Apa Fitri? Boleh, ada pendapat lainnya? Ada pendapat lain? Boleh berpendapat? Menyampaikan informasi. Ya, bagus. Pendapat lainnya? Ada. Menurut kalian penting nggak desain itu dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa? Karena menyampaikan informasi secara visual, Bu. Ya, informasi itu desain itu sangat penting karena menyampaikan informasi di kehidupan sehari-hari kita, seperti tempat umum, kita ingin mencari musola, toilet, dan sebagainya kan. Nah, untuk itu minggu sekarang kita akan masuk ke materi yang berjudul materi kita pada minggu ini adalah ilustrasi, sequential art, concept art, dan environmental art. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami
memasuki materi kita, nanti model pembelajaran yang akan ibu pakai saat ini adalah discovery learning. Sama ibu akan menampilkan gambar yang akan kalian analisis, lalu kalian akan pasti kalian setelah gambar itu kan kalian pasti muncul pertanyaan di kepala kalian kan. Setelah itu kalian akan menulis pertanyaan dan hipotesis antara kalian, lalu kalian akan masuk ke tahap pengumpulan data, yaitu kalian akan mencari informasi dari sumber-sumber dan literatur mengenai pertanyaan yang kalian bikin sendiri tadi. Lalu masuk pengolahan data, yaitu kalian membandingkan jawaban hipotesis kalian dengan jawaban dari sumber-sumber yang kalian cari. Dan kita masuk ke tahap verifikasi dari kedua jawaban tadi, dan selanjutnya kita terakhir akan menyimpulkan hasil dari yang kalian cari. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Ini ada gambar ilustrasi dan konsep art. Dan juga ada sequential art dan environmental graphic. Minggu sebelumnya kita sudah membagi menjadi 3 kelompok. Tolong kalian duduk berkelompok ya. Semoga bisa agak meeting. Boleh selaku kepada dunia bagian depan kelompok 1, 2, kelompok 2, 3, 4. 7 orang ya berkelompok. Kalau yang bertiga itu kelompoknya dan mager itu. Iko satu, terus kapian nanti lombok di kanan. Itu sih dari kajian saya bilangin di depan kelompok ya. Enggak kan 7 kelompok. Coba dibandingkan. Silakan bandingkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Sudah berkelompok semuanya? Isi nama kelompoknya. Di LKPD itu juga ada gambar-gambar yang ibu tampilkan di depan, bisa kalian perhatikan dan bisa kalian analisis apa kira-kira yang muncul di benak kalian tentang gambar-gambar yang ibu berikan tadi. Nama kelompok bawah. Satu kelompok, satu pertanyaan ya. Mawar merah 3. Oke, dalam kolom 3. Kok? 1. Pertanyaan kelompoknya sesuai. Iya. Kelompok 3 berarti 3. Kelompok 2 berarti 2. Setelah kalian mendapatkan pertanyaan, kalian coba jawab sendiri dulu dari pertanyaan yang kalian berikan sendiri tadi, yang kalian pikirkan tadi. Jawaban hipotesisnya nggak boleh dari internet ya. Ya, Bu. Sinami pakai T. Kelompok 2 gimana? Ini lagi. Aman Bu. Aman Bu, ada pertanyaan Ibu. Jadi pertanyaannya untuk orang. 3. Orang. Tiga. Apa membedakan ilustrasi dan kelompok? Nanti hipotesisnya kalian jawab sendiri ya menurut pendapat kalian. Ya, bawa baik-baik.
Ya, kan sudah dapat hipotesisnya, sudah kalian isi. Ada masalah apa bertiga? Soalnya tentunya materi gambar atau cerita pro. Serahlah atur. Sudah, Nana? Enggak kok. Cepat ya. Coba. Cepat. Konsep apa yang membedakan persuasi konsep tahu. Obat itu udah? Udah. Sudah hipotesisnya? Hipotesisnya udah. Yang kedua? Hipotesisnya sudah? Satu. Dipercepat ya semuanya. Ya, Min. Jolek. Sudah semuanya? Nunggu. Lagi nunggu. Sedikit, Bu. Hipotesisnya. Iya, itu sudah. Coba dua udah. Iya dia tuh bisa tempel. Kalau menulis jangan mereka. Marah. Kuat. Dim. Gimana? Awak kan? Yuk. Nah, kelompok satu, apa pertanyaan yang kalian diskusikan bersama tentang 4 gambar tadi? Apa perbedaan fungsi dari keempat gambar tersebut? Aku yang kecil. Tadi namanya. Kelompok 2, Berdua. Untuk apa tujuan? Masing-masing gambar ada kembali Bu untuk tujuan apa Bu? Masing-masing tujuan. Untuk tujuan apa?
Kelompok 3 apa pertanyaannya? Apa yang membedakan ilustrasi dengan counter art? Oke, terima kasih kepada kedua kelompok. Kelompok 1, dari pertanyaan kalian tadi, apa hipotesis yang kalian buat? Salah satu menyampaikan yang satu tentang ilustrasi itu menyampaikan sebuah pesan maksudnya. Yang nomor kedua konsep rancangan visual. Rancangan visual. Lalu ketiga komik itu menyampaikan cerita. Nomor keempat fungsi untuk membantu menyampaikan penjelasan visual atau penanda. Itu hipotesis dari kelompok kami. Nah, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya pertanyaan kelompok 2, apa hipotesis yang kalian dapatkan? Yang kalian dapatkan? Untuk apa? Untuk tujuan apa masing-masing gambar? Hipotesis dari kelompok kami itu menentukan tujuannya supaya yang berkendara itu memakai helm saat berkendaraan. Terus mencoba itu memvisualisasikan ide atau konsep sebelum proses produksi dibuat. Selanjutnya gambar ketiga itu sebuah seni yang menyampaikan cerita, informasi atau gagasan melalui rangkaian urutan. Gambar orang maksudnya? Gambaran keempat itu sebuah pemberitahuan atau penunjuk jalan di suatu tempat. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, apa hipotesis yang kalian berikan dari pertanyaan yang kalian Pertanyaannya itu apa perbedaan yang membedakan ilustrasi dengan konsep art? Ilustrasi adalah berfungsi menarik perhatian, tujuannya menyampaikan pesan. Kalau konsep art berfungsi memecahkan masalah desain, tujuannya menyampaikan ide. Terima kasih kelompok, semua kelompok. Nah, untuk memperjelas hipotesis kalian tadi, sekarang kalian bisa mengumpulkan data, kita masuk ke tahap pengumpulan data, yaitu kalian harus mencari dari sumber-sumber mengenai pertanyaan yang kalian berikan masing-masing tadi, dan bandingkan dengan hipotesis yang kalian buat. Silakan sekarang. Ilustrasi. Iya, boleh dari buku, modul atau dari internet, boleh semua. Oke. Ilustrasi dari internet. Dari buku boleh. Dari buku. Kita Itu dari Google. Kan bersih rahasia ya boleh buat. Kita lewat tadinya yang panjang. Inti saja. Berapa panjang mana? boleh kita cari bola. Bola. Jangan. Konsep Konsep T. konsep T spasial. Cari sumber kan Bu. Iya. Apa di situ bang? Suruh ini. Pakai teks. Oh, penting kau bawa kesimpulan apa sih? Nanti
Sudah selesai semuanya? Oh, Pak. Sebentar bisa kalian cari dari internet atau modul yang berkaitan dengan IKP ya. Ya. Seperti awak pernah nampak? Ya, tadi ini aja yang dari tadi Monikon. Sudah selesai semuanya? Ya, Bu. Coba. Sudah, Bu. Kelompok 2. Ya, kelompok 1 maju dulu untuk presentasi membacakan hasil kesimpulan dari pengumpulan data kalian tadi. Tuh gak kawan Pak loh. Soalnya ada sakit koridor. Tolong tolong anak-anak perhatikan kelompok 1. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisis yang telah kami buat. Gambar yang pertama kami simpulkan yaitu menyampaikan sebuah pesan. Lalu gambar kedua itu rancangan visual. Gambar ketiga komik menyampaikan cerita. Yang keempat membantu menyampaikan komunikasi visual atau penanda. Dalam pengumpulan datanya menyampaikan pesan atau informasi secara spesifik dan menarik pada gambar 1. Pada gambar 2 menyampaikan narasi atau cerita melalui gambar. Pada gambar kedua kerangka visual awal untuk membantu tim kreatif. Gambar ketiga menyampaikan narasi atau cerita melalui gambar. Gambar keempat sebagai sistem navigasi atau wayfinding. Cukup sekian presentasi kami. Baik, terima kasih kelompok 1. Bagaimana kelompok lainnya? Apakah ada yang ingin menambahkan atau menambahkan? Tidak ada, kelompok 1 silakan dipersilakan. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 membantu. Cepat. Cepat. Silakan kelompok 1 mulai presentasinya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil analisis dari kelompok kami, yaitu untuk hipotesisnya nomor 1 kan tujuannya supaya yang berkendara itu memakai helm saat berkendara. Nomor kedua memvisualisasikan ide atau konsep sebelum proses produksi dibuat.
Gambar ketiga itu sebuah seni yang menyampaikan cerita, informasi, atau gagasan melalui rangkaian yang berurutan. Gambar keempat itu sebuah pemberitahuan atau penanda jalan di suatu tempat. Pada tahap pengumpulan data, tujuan gambar ilustrasi adalah membantu menjelaskan dan memperjelas pesan atau informasi agar mudah dipahami. Selanjutnya, tujuan konsep art adalah untuk memvisualisasikan ide atau konsep. Yang ketiga, membangun narasi visual dan emosi yang utuh dengan mengecat cerita menjadi momen kunci yang saling terhubung. Selanjutnya, menyampaikan informasi dan memberi petunjuk arah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kelompok 2. Bagaimana kelompok lainnya, ada yang ingin menambahkan? Iya, Bu. Baik, silakan untuk kembali kelompok 2. Beri tepuk tangan. Kelompok 3, kelompok terakhir, silakan bacakan hasil kesimpulannya. Ya mau mati gol mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hipotesis kami yaitu ilustrasi adalah menarik perhatian atau tujuan audiens. Konsep art adalah berfungsi memecahkan masalah desain, kemudian menyampaikan ide. Jadi kesimpulannya adalah ilustrasi adalah gambar awal yang dibuat untuk memperjelas atau mendukung suatu informasi, cerita, ide maupun pesan. Konsep art adalah itu gambar awal yang disusun awal digunakan untuk menyampaikan ide atau kreativitas diri kita sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali duduk. Ini tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, dari hipotesis yang kalian kembalikan tadi dan hasil pengumpulan data tadi, kalian bisa nggak tahu? Kalian tahu nggak sekarang apa itu pengertian ilustrasi, konsep art, sequential art, dan environmental design grafik? Ada yang tahu pengertian ilustrasi itu apa? Ilustrasi konsep. Jadi ilustrasi itu adalah sebuah gambar visual. Apa tujuannya dari ilustrasi itu? Menarik perhatian audiens. Boleh pendapat yang Ahmad menarik hati audiens. Pendapat teman-teman yang lainnya? Menyampaikan informasi melalui gambar. Ya, bagus. Santi, ada yang lain yang beri pendapat lain? Mungkin Aris? Iya, siapa? Memperjelas sebuah makna dari gambar. Dari pendapat kalian masing-masing tadi sebenarnya sudah benar semua, tapi boleh ditekankan lagi ya. Jadi ilustrasi itu adalah gambar visual yang menyampaikan informasi untuk khalayak ramai. Contohnya seperti gambar ini yang tadi unsafe riding. Kalian paham kan? Maksudnya adalah di gambar unsafe riding itu kita tidak menggunakan helm. Di sini tuh maksudnya adalah tujuannya untuk memberitahu khalayak bahwa kita harus berpakaian safety untuk berkendara, memakai helm, jaket yang tebal, dan tidak ngebut-ngebutan. Jadi ilustrasi itu adalah karya visual yang menjelaskan informasi maupun pesan sehingga dapat mudah dipahami oleh audiens. Terus juga tadi ada konsep art. Kalian ada nggak yang tahu mengenai konsep art? Kan tadi sudah ada tuh perbedaan dari keempat gambar. Konsep art apa itu perbedaan dari ilustrasi?
Iya, Adina. Untuk menerjemahkan ide, Bu. Menerjemahkan ide dari apa nih? Translate. Oke, jadi Ibu jelaskan lagi, konsep art itu adalah ilustrasi yang dibuat untuk memvisualisasikan karakter. Seperti saat kita ingin membuat game, kan kita butuh sebuah karakter. Sebelum kita membuat karakter itu pasti kita memikirkan dulu tuh karakter gamenya itu tinggi kah, pendek kah, rambutnya panjang atau pendek, itu pasti kita gambar dulu lebih dahulu kan sebelum kita buat. Nah itu adalah tujuan dari konsep art itu, untuk membuat ilustrasi dari karakter dan sebuah project yang akan dibuat. Selanjutnya ada konsep, ada sequential art. Langsung saja ya, sequential art itu adalah ilustrasi yang menyampaikan cerita dan informasi melalui rangkaian gambar yang disusun secara berurutan. Seperti sebuah komik. Kalian pernah membaca komik? Nah, di komik itu kan gambar seperti itu. Urutan cerita, gambar satu persatu menjadi sebuah cerita kan? Itu termasuk ke dalam desain sequential art. Selanjutnya yang terakhir ada environmental graphic design. Itu adalah bidang desain yang menggabungkan ilustrasi, tipografi, arsitektur, dan desain ruang untuk membantu orang memahami, menavigasi, dan merasakan suatu lingkungan fisik. Contohnya di bandara itu kan luas ya ruangannya. Jadi kita nggak tahu tuh di mana letak toilet, letak musola, letak pengambilan bagasi. Itulah fungsi dari environmental graphic design, untuk menunjukkan informasi-informasi tersebut kepada masyarakat yang datang ke bandara. Nah, kalian sudah Ibu jelaskan lagi tentang ini. Kita akan masuk kuis ya. Ya, Bu. Kalian siap untuk kuis? Ya, Bu. Ya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Kuis. Baiklah Ananda, sebelum kita masuk kuis, siapa ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Sanukri? Baiklah, saya akan menyimpulkan. Ilustrasi digunakan untuk memperjelas dan menarik perhatian audiens dalam menyampaikan pesan. Konsep art berfungsi untuk memvisualisasikan ide atau konsep sebelum menjadi karya akhir. Oke, terima kasih Sanukri. Ranti boleh simpulkan lagi? Kenapa Ranti kesimpulan kita pada hari ini? Baiklah. Yang ketiga, environmental graphic design digunakan untuk memberikan informasi dan petunjuk arah pada suatu lingkungan atau tempat. Sequential art adalah rangkaian gambar yang digunakan untuk menceritakan suatu cerita atau informasi secara berurutan. Ya. Kesimpulan yang kalian sampaikan tadi sudah benar. Tapi akan Ibu jelaskan lagi. Kesimpulan dari materi kita adalah ilustrasi adalah karya visual yang digunakan untuk menyampaikan dan menjelaskan informasi. Sequential art fokus pada penyampaian cerita melalui gambar yang berurutan. Konsep art adalah sebuah konsep atau dasar para sebuah media yang akan kita buat sebagai sebuah produksi media, sebuah animasi. Dan yang terakhir ada environmental graphic design, yaitu media visual yang membantu kita untuk mengetahui navigasi di ruang publik. Oke, selanjutnya kita akan masuk quiz. Tolong buka HP-nya masing-masing. Buka quiz-nya ya. Ya, quiz. Why bro? Oh, ya. Beda nih produk sekarang. Iris.
Mana nih? Scan dulu. Oh, di scan. Scan ya. Scan biasa. Apa warna? Buat apa? Kita 19 orang ya. Ini baru 7. Yang mana boleh pakai kawan scan biasa? Scan lagi hujan. Scan dulu biar lens. Berarti kamu Belum ada orang lagi. Berarti kamu nggak bawa scan. Nggak bisa masuk lah. Dari Sudah itu. Ya. Oh, boleh. 3 orang lagi. Siapa yang belum masuk nih? Itu. 16. Dah. Sudah. Satu orang lagi. Oke, semua udah masuk? Satu orang lagi siapa? Udah. Berapa lama? Tolong jangan diberikan reaksi dulu ya. Ya, Bu. Oke. Ibu mulai kuisnya ya. Ya, Bu. Silakan dijawab pertanyaan yang muncul di layar Anda. Banyak berikutnya bu. Ada, Bu. Berikut bu. Ya, bu. Jaringan ibu nih. Ini kaca. Bisa ada yang suka. Ngomong ngarang. Oh, kan nongsinya. Kayak apa lagi? Iyalah, bela tapi bodoh anak. Ya ada penal. Berarti baru mulai. Baru sudah buat. Ini saya. Sekali ulang. Kalian itu aja ya, kode aja bisa. Cuma pakai yang kode daripada yang scan. Ibu kirim ya linknya di grup. Ya, Bu. Siap. Itu dikasihkan. Sudah, ibu kirim linknya pada grup. Silakan login. Masukin aja kodenya. Siapa yang memberikan reaksi itu tolong? Jangan berikan reaksi dulu. Jangan mestinya. Saya nggak ada kok dengan Ini basic kali. Udah ini semua. Udah. Kita mulai ya. Wah, bisa. Silakan jawab pertanyaan yang muncul. Di sini waktunya cuma 30 detik ya anak-anak untuk menjawab pertanyaan, satu pertanyaan. Loading. Dulu ada Dua orang lagi yang belum jawab. benar. Pertanyaan selanjutnya. Benar.
Dua. Salah. Surang adalah senjata. Bagus ya. Kita ada 5 pertanyaan. Oh, malah. Jawabannya nggak sama semua. Ilustrasi saya beda jawabannya sama. Ada kesempatan ada cuma ilustrasinya. Pertanyaan terakhir ini, siap-siap. Penentu kalian siapa yang peringkat pertama, 2, 3. Siapa yang mana ini? Nah, pada singkat, berarti di sini Pak Farhan sudah memahami materi kita pada hari ini ya. Aplaus buat Pak Farhan. Mana ada jadi gifty? Tinggal pertama dapatkan oleh Pak Farhan. Masuk Yang tiga kedua besar. desainer ya. Masuk Yang tiga ketiga besar. Sadri. Beri aplaus untuk ketiga. Runner up. Yeay. Nah, berarti di antara kalian semua sebenarnya sudah memahami materi, cuman mungkin kalah cepat dalam menjawab pertanyaannya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Nah, untuk minggu depan jangan lupa kita praktek ya. Kita akan menerapkan ilustrasi, secondary art, concept art, dan environmental graphic system, graphic design. Baiklah, Ibu tutup. Lebih dan kurangnya terima kasih kepada kalian semua atas partisipasinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini RPM loyal-loyal. Masuk dan naik. Sapu kadangnya dia Kitela, Bella. Serius? Bisa bikin. Ya, tunggu itu liwatnya ya. Iya Bu. Bagus. Reva ya, baru agak nampak ya. Ada menjelaskan, memang ikuti dia ikut satu SKS dengan saya malam sore menjelang malam. Memang ikuti ya. Ketika menjelaskan materi, kita mau menanya pengertian ini misalnya, jangan buka dulu pengertian itu di PPT, tanya dulu. Nanti kita luruskan baru kita buka. Memang diikutinya. Terus kan dikasih gilir tadi. Simpulan Sanok berikut nanti. Oke, tapi yang menghabiskan waktunya Masih tetap dia KPD. itu kuis. Kalau nggak pakai kuis itu tadi kuis tertulis masuk. Kita pakai kuis masuk dulu semua siswa butuh waktu yang lama.